أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya hadirin insyaallah wa rahmatullahi. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, terkhusus Pak Muhammad yang saya hormati. Insyaallah di hari ini sebelum menginjak ke sholat tarawih dan witir, di sini saya akan menyampaikan mengenai kiat-kiat supaya puasa itu dikatakan sebagai ibadah yang menyenangkan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, kata beliau, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya ketika kalian berpuasa maka kalian akan sehat. Maka dari hadis tersebut kita dapat disebutkan bahwa ketika kita berpuasa maka tubuh kita, maka pikiran kita, maka seluruh badan kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sini ada beberapa kiat-kiat, ada beberapa cara yang dilakukan Rasulullah SAW supaya ibadah puasa terasa menyenangkan. Di sini saya akan menyampaikan kurang lebih 3 saja, 3 kiat-kiat supaya puasa menyenangkan. Diambil dari kitab Nihayatul Zaid fi Irsyadil Muttaqin. Yang pertama, kiat-kiat supaya ibadah puasa menjadi ibadah yang menyenangkan. Tentu yang pertama itu yang dilakukan Rasulullah SAW, yang pertama yakni dengan sahur. Kata Rasul, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bermakan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Mau makan berat, mau makan ringan, bahkan hanya seteguk air saja, bersahurlah kata Rasul, karena dalam sahur terdapat keberkahan. Jadi ketika kita melaksanakan, ketika kita bersahur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita. Maka sebisa mungkin mumpung masih bulan Ramadan, masih berpuasa, maka istiqomahkanlah kata Rasul dengan yang namanya bersantap sahur. Itu yang pertama. Yang kedua, kiat-kiat supaya ibadah puasa merupakan ibadah yang menyenangkan. Kata Rasul, dengan cara menyegerakan berbuka. Dan berbukanya itu kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, qala Rasulullah SAW, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamr." Kata Rasul, jika salah seorang berpuasa lalu hendak adzan maghrib atau hendak akan berbuka, falyuftir 'ala tamr, maka hendaklah ia diawali dengan yang namanya at-tamr. Tamr di sini diartikan dengan kurma. Mau 1, mau 3, mau 5, yang penting itu kurma. Maka kata Rasul itu sunnah. Maka ketika awal berbuka itu disunahkan. Rasul juga melakukannya ketika awal buka dengan kurma. Fa illam yajid at-tamr, jika kalian tidak menemukan kurma, fa'alal ma'i fa'inal ma'i tahur, maka cukuplah ketika kalian tidak menemukan kurma, ketika di rumah kalian tidak ada kurma, maka cukuplah dengan seteguk air saja. Fa'inal ma'a tahur, karena air itu bisa mensucikan kalian. Maka jika tidak ada kurma, cukuplah oleh Rasul dengan air. Maka ketika kita berbuka dengan air, itu merupakan salah satu sunnah Rasul juga, jika tidak ada kurma. Lalu yang ketiga, kiat-kiat supaya ibadah menjadi ibadah yang menyenangkan, yakni ketika kita berbuka, perbanyaklah dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berbuka, ketika kita berdoa pada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan, akan memberikan kesehatan kepada kita semua. Doanya sudah pada masuk, sudah pada hafal. Yang penting kata Rasul, mau doa apapun, yang penting ketika berbuka bacalah doa tersebut. Lalu yang terakhir, kiat-kiat supaya ibadah puasa
dirasa ibadah yang menyehatkan, yakni kiat-kiat yang terakhir dengan cara menjaga lisan, menjaga hati, menjaga mata, menjaga mulut, menjaga telinga dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah ketika berpuasa. Bahkan nomor 4 ini manfaatnya tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat pun ada hikmah, ada manfaatnya. Di dunia ketika kita menjaga diri dari hal-hal yang berbau maksiat, dari menjaga mata, menjaga hidung, menjaga hati, menjaga pikiran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesehatan kepada kita. Dan di akhirat nanti, ketika kita menjaga tubuh kita dari hal yang diharapkan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kategori kepada kita dengan ibadah puasa dengan tingkatan yang ibadah puasa yang khawas. Kata Imam Al-Ghazali bahwa tingkatan puasa ada 3, ada puasa as-shaumul 'am, was-shaumul khas, was-shaumul khawasil khawas. Ketika kita berpuasa yang 'am, yang umum, kita hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum saja. Tetapi ketika kita bisa meningkat ibadah puasanya dengan ibadah yang khas, ibadah yang khusus, maka kita tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi bisa menjaga diri dari perbuatan yang diharapkan. Dan yang terakhir, ketika kita bisa meningkat lagi ibadah puasanya tingkatan ibadah yang khas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan memberikan pahala yang berlipat kepada kita lebih dari pahala tingkatan puasa yang am atau yang khas. Mudah-mudahan itulah kurang lebih tema, kurang lebih kiat-kiat supaya ibadah puasa kita dirasa sebagai ibadah yang menyenangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.